saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di program Sportholic yang akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tapi selain menyajikan informasi seputar dunia olahraga, kali ini Sekar nggak sendirian karena di sini sudah ada narasumber yang nantinya akan berbincang-bincang bersama kita semua ya di Sportholic episode ini. Kira-kira akan membahas bidang olahraga apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Di sini ada Mbak Lala. Mbak Lala menyapa dulu Sobat Sport. Oke, halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Imrohatul Hasanah dari Prodi Pariwisata Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Administrasi. Oke, gimana Mbak Lala kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kalau bilang kesibukan, tetap sih ya jadi mahasiswa kuliah pada biasanya. Terus saya daftar UKM, berarti aktif di organisasi voli, terus latihan keatletan karena banyak juga persiapan buat kejuaraan. Kemudian di Sabtu minggunya alhamdulillah dapat freelance gitu. Oke, berarti selain jadi mahasiswa dan jadi atlet juga menyambi gitu ya. Iya, benar. Sampingannya ada freelance. Iya, benar sekali. Luar biasa. Maksudnya kegiatannya juga lumayan banyak Iya. berarti ya Mbak Lala ya. Oke. Ya, benar. Oke Sobat Sport, karena tadi Mbak Lala udah mention ya, ternyata olahraganya adalah olahraga voli. Dan Mbak Lala ini tergabung di UKM UABV atau UKM-nya bola voli di Universitas Brawijaya gitu ya Mbak. Benar Mungkin sekali. boleh diceritakan dulu dong Mbak, sebenarnya UKM UABV ini UKM yang seperti apa gitu? Baik, UKM UABV sendiri itu seperti UKM yang menaungi atau mewadahi kita yang minat bakatnya emang fokus ke bola voli gitu, olahraga voli gitu, di mana di situ ada kepengurusan dan juga keatletan. Nah, saya di situ juga ikut kepengurusan dan juga keatletan sekaligus gitu ya. Jadi UABV ini mewadahi kita mahasiswa yang mau berlatih, mau berkompetisi, mau berfokus pada bidang olahraga voli gitu. Ya, selain olahraganya juga ada di bidang organisasinya juga. Benar sekali. Nah kalau Mbak Lala sendiri mulai terjun gitu menekuni olahraga voli ini sejak kapan sih kalau boleh tahu? Menekuninya udah hampir kalau dihitung 13 tahun mungkin ya, lama dari banget kelas 4 SD gitu. Dari SD Iya, dari gitu SD itu masih main-main bola biasa ya sama teman-teman di sekolahan gitu. Nah, fokusnya itu waktu mau ke SMP. SMP itu udah mau masuk ke sekolah bola voli gitu. Kalau di sini mungkin klub biasa gitu ya. Nah, kalau di sana juga ada klub biasa, cuman lebih ke fokusnya sekolah bola voli kayak gitu. Nah, habis itu dari SMP ke SMA masih lanjut, terus SMA ke kuliah hari ini saat ini itu udah udah lanjut lagi kayak gitu. Lanjut terus. Iya, gitu lanjut ya. terus. Beneran jadi atlet gitu ya. Ya, alhamdulillah. Awalnya cuma ikut main doang sama teman-teman. Bener. Gitu kan. Akhirnya terjun ke bisa dibilang ke arah profesionalnya. Iya. Gitu ya. Wah, luar biasa. Nah kalau dari awal mula gitu ikut main voli itu ketertarikan sendiri atau mungkin karena saudara keluarga ada yang memang menekuni olahraga voli ini atau gimana? Kalau dorongan sih pasti ada ya, dorongan dari orang tua itu pasti ada. Kemudian minat dan bakat saya itu emang pengennya di non akademik sebenarnya. Pengennya aktifnya itu di non akademik dan terus kok olahraga voli ini kayak lebih menarik gitu ya daripada olahraga lainnya gitu. Ya udah, saya menekuni di olahraga voli, terus dukungan dari lingkungan juga ya kan, daerah saya itu banyak sekali olahraga voli gitu kan. Dari di sore harinya, pagi harinya tuh banyak banget orang-orang yang bermain voli gitu. Nah, di situ ada lapangannya juga. Jadi, ya udahlah karena terbawa lingkungan, terus dorongan dari teman-teman, dorongan dari orang tua, ya udahlah aku terjun ke dunia voli gitu. Sampai akhirnya berlanjut terus. Iya, gitu sampai ya, Mbak, berlanjut ya? sampai sekarang. Oke. Nah, kalau misalkan kita tanya soal pengalaman paling berkesan gitu. Di luar pertandingan ya, Mbak ya, di luar turnamen gitu. Ada nggak sih yang bikin Mbak Lala tuh tetap stay di voli gitu? Maksudnya dari anak SD gitu kan memutuskan kayaknya aku pengen jadi atlet voli, itu apa sih? Sebenarnya motivasinya ini, aku dulu nggak begitu tertarik sama akademik. Jadi kalau misalnya kalau kamu nggak aktif di akademik, seenggaknya kamu mampu ke non akademiknya gitu kan. Ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Iya, ada gitu ya? sesuatu yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau misalnya aku fokus ke non akademiknya, bisa tuh aku menekuni voli. Nah, kita kan nggak tahu ya kesempatan itu datangnya di mana aja gitu kan. Ya udahlah, karena aku hobinya di voli kan nggak ada rugi di sebuah hobi gitu kan ya.
pastinya ya udahlah aku nekunin volinya itu. Jadi dari SD, SMP, SMA kok voli ini memang dunianya aku gitu. Ya udah aku terjun ke voli gitu. Oke, berarti memang kemauan diri gitu Bener, ya, Mbak, bener, yang menemukan, kemauan sendiri. kayaknya aku emang cocok gitu main volley gitu ya. Iya. Akhirnya memutuskan untuk terus lanjut, semangatnya juga terus ada gitu ya. Benar sekali. Nah, kalau dari perjalanan kurang lebih 13 tahun gitu kan Mbak Lala ada di dunia volley ini, ada nggak sih titik-titik di mana Mbak Lala tuh kayak ngerasa bosen, terus kayak jenuh, pengen berhenti aja gitu main volley, atau nggak ada? Kalau bosen hampir setiap mau berangkat latihan. Wah, Bener-bener kayak, Oke. aduh latihan gini-gini aja. Terus nggak jadi apa-apa gitu kan, volley-nya juga, performnya juga gini-gini aja gitu kan. Nah, dari situ malah yang membuat aku tumbuh gitu. Gimana caranya aku nggak males dan aku bisa selalu disiplin dalam berlatih gitu kan. Kita kan biasanya punya patokan gitu ya, aku pengen jadi kayak si atlet ini. Nah, Punya target iya gitu punya ya. target kan. Nah, kalau misalnya kita mau jadi kayak atlet ini, kita harus nerima tuh latihan kerasnya kayak gimana, perjuangannya kayak gimana, yang dia korbankan demi sebuah atlet profesional tuh kayak gimana. Nah, dari situlah aku termotivasi gitu ya. Aku pengen jadi atlet si A kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya udahlah, kalau misalnya bosen ya emang bosen, tapi mau nggak mau emang itu gitu loh, itu harus dilakukan kayak gitu. Impiannya itu Iya, gitu ya. iya benar sekali. Oke, berarti kalau lagi bosen selalu melihatnya ke idolanya gitu Benar, ya. benar Jadi sekali. tokoh yang bisa jadi motivasi dan inspirasi gitu ya Mbak Lala, biar bisa semangat lagi gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Sobat Sport, itu tadi ya pembahasan awal kita bersama Mbak Lala tentang perjalanan dan cerita dari Mbak Lala selama ada di dunia bola voli gitu kan. Tentunya nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan lebih mendalam gitu kan, ngobrol-ngobrol sama Mbak Lala tentang seputar dunia voli. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama aku Sekar dan juga narasumber kita yaitu Mbak Lala di sini yang akan membahas lebih lanjut ya tentang pengalaman Mbak Lala di olahraga voli. Gitu. Kalau tadi kita udah mendengarkan cerita Mbak Lala dari awal ikut voli itu bagaimana gitu kan, terus dukungan dari lingkungan sekitar bagaimana. Lanjut deh kita masuk ke pembahasan turnamen atau kejuaraan yang pernah Mbak Lala ikuti. Pasti pernah kan? Pernah. Pasti pernah dong. Oke, mungkin Mbak Lala boleh dong kasih satu cerita gitu, turnamen yang paling membanggakan dulu deh selama ini. Oke, kalau membanggakan dari aku sih waktu SD ya. Oke. Apalagi itu masih kelas 5 kalau nggak kelas 4 juga ya. Nah, itu tuh dari awal kan emang iseng-iseng aja tuh kan, masuk di dunia voli. Nah, ternyata sama guruku itu diambil buat mewakilin kecamatan ke tingkat kabupaten. Bayangin itu kan masih bener-bener SD, masih kecil dan tidak tahu apa-apa gitu kan. Tiba-tiba dari sekolahan yang diambil cuma aku sendiri. Itu namanya kalau nggak salah O2SN waktu itu. Nah, terus habis itu diseleksi ke tingkat kecamatan. Habis ke tingkat kecamatan lanjut ke tingkat kabupaten kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya dilihat-lihat itu motivasi aku banget. Oh, kamu dulu berjuangnya, kamu masih kecil udah bisa ini. Itu jadi motivasi aku kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini itu juga jadi pegangan gitu ya? Mbak? Benar banget. Kayak dulu waktu masih kecil bisa sampai ke titik itu, makin gede harusnya udah bisa makin meningkat gitu. Ya, habis itu lanjut ke jenjang SMP. SMP masih ke turnamen biasa sih, kabupaten juga, ikut juga. Terus habis itu ke tingkat SMA. Nah, karena SMA kepotong COVID, jadi banyak banget event-event yang terlewatkan gitu. Tapi alhamdulillahnya lanjut ke kuliah, banyak nih event-event. Terus ikut Pomprov juga, terus ikut di UM itu. Kemudian yang saat ini nih Rawisari Cup ini alhamdulillah masuk ke semifinal gitu. Luar biasa. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil terbaik gitu ya, Amin, dan bisa alhamdulillah, amin. menampilkan yang terbaik gitu, Iya. performa terbaik. Wah, luar biasa ternyata. Kalau tadi Mbak Lala udah cerita prestasi paling membanggakan, mungkin ada nggak sih
sejauh ini yang paling berkesan atau lebih ke unik gitu loh, kayak ada cerita unik di balik kejadian itu tuh ada nggak? Waktu Pomprov kemarin sih unik banget karena gini ya, Pomprov kemarin kan 14 anak ya satu tim. Nah itu dibagi dari 12 pemukul dan 2 libero gitu ya. Ternyata di UB sendiri yang tim putrinya itu cuma 1 libero. Nah di jam hamin berapa jam itu? 10 jam itu baru dikasih tahu pelatihnya. Baru dikasih tahu, kemudian kita dikumpulkan satu lobby. Terus itu tuh langsung tiba-tiba saya ditunjuk jadi libero, padahal awal-awal itu latihannya pemukul. Dan itu sama sekali tidak ada persiapan, jersey pun tidak ada itu di situ. Khusus untuk libero itu tidak ada. Jadi mau nggak mau kamu harus jadi libero. Ya udahlah, di situ mungkin inilah kesempatan aku gitu ya, berani mencoba gitu ya. Udah, aku mau nggak mau aku yang jadi libero. Dan itu malamnya diberitahu, besoknya langsung perform jadi libero kayak gitu. Jadi itu kayak langsung tegang, langsung kok gini gitu. Bener mendadak banget. Iya, ya, mendadak banget. ya. Bener-bener mendadak banget. Beda banget sama latihannya sebelumnya. Iya, bener. Terus gimana tuh Mbak akhirnya? Nah, akhirnya mau nggak mau kan ya udah ya. Saya jadi libero, terus liberonya ada 2, ya udahlah. Apapun hasilnya nanti kita usaha, kita doa, kita pasrahkan di situ di lapangan situ ya. Alhamdulillah walaupun nggak menang tapi hasilnya memuaskan. Iya benar, kayak wah aku aja yang mendadak kayak gini bisa, oh berarti mau nggak mau kalau misalnya aku latihan terus kayak gini bisa jadi orang profesional nih kayak gitu mestinya. Iya, berarti setiap kejadian tuh pasti ada Iya, hikmahnya bener-bener ya, banget. walaupun itu bikin tegang, nervous, mendadak banget. Iya, Tapi mendadak banget. Kelihatan deh. Iya kelihatan, oh ternyata aku juga ada bisa potensi nih, gitu iya ya. potensi banget nih di libero gitu, gitu sih. Luar biasa, itu juga berkat kerja sama tim juga Bener, ya. tim juga solid banget, kayak nge-support aku, nggak apa-apa, kamu itu ini bagus, passingnya bagus, ini bagus, nggak apa-apa, coba aja. Padahal di situ aku down banget, karena aku emang nggak bekal apa-apa di situ ya kan, cuman bekal pelatihku juga cuman gini, takdir tuh punya Allah gitu ya. Usaha dan doa itu punya kita, jadi pasrahkan aja di situ gitu, usaha aja, doa aja di situ ya. Oke, ya, iya bener-bener banget. Itu tanggung jawabmu, itu hak kamu, itu semuanya milik kamu kecuali takdir ya. Udah, itu harus kamu lakukan kayak gitu. Coba aja gitu. Aduh, dan di situ ya udahlah, iya gitu. Oke. Luar biasa. Itulah, semoga nanti sobat sport juga bisa mengambil hikmah gitu ya, pesan-pesan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ketika mungkin teman-teman ada di bidang yang berbeda gitu ya Malala ya, tapi Benar. inti pesannya tetap sama gitu ya. Oke, luar biasa sekali cerita dari Malala ini. Aku jadi ikut seneng gitu loh. Terus oke, kita lanjut kali ya. Boleh. Kalau tadi kita udah bahas prestasi yang membanggakan, terus juga ada cerita unik gitu kan, pengalaman yang berkesan di Porprov kemarin gitu kan. Mungkin boleh dong diceritain suka duka gitu selama 13 tahun jadi atlet voli gitu kan. Kalau sukanya itu pasti ke diri aku ya, diri aku sendiri itu bisa mengembangkan keterampilan aku, di mana aku bisa nge-leader diri aku sendiri gitu, memanajemen waktunya aku sendiri, ngedisiplinkan gimananya aku kayak gitu ya. Dan di balik itu privilege lainnya tuh kayak menunjang prestasi banget. Dari SD ke SMP itu yang buat bisa masuk ke SMP itu kan prestasi voli. Dari SMP ke SMA juga dari prestasi voli juga. Nah ini waktu kemarin SNMPTN itu dari SMA ke kuliah itu juga dari sertifikat voli juga. Jadi waduh, oh ternyata dunia aku juga membawa berkat gitu ya, minat bakat jadi berkat gitu loh. Terus kalau dukanya, kalau dalam tim ya, kalau dalam tim itu mungkin ini ya, karena kita kan egonya masing-masing ya. Jadi ada tuh yang salah satu orang egonya itu kayak lagi tinggi-tingginya, jadi kita tidak bisa meredakan gitu ya. Nah itu yang membuat pengaruh dalam tim tuh buruk gitu. Jadi mau nggak mau, ya udahlah kita sabar dulu. Itu yang paling dukanya, yang paling menonjol, yang paling sulit gitu loh, yang sulit untuk diatasi, bener banget. Nah kalau duka yang lainnya mungkin males sih. Oke. Itu nggak tahu ya, maksud males berangkat latihan, terus males buat ngejaga pola-pola latihannya yang baik dan benar tuh kayak gimana, ngejaga disiplinnya tuh kayak gimana, tuh yang paling males sih menurut aku. Ya itu dukanya di voli itu. Luar biasa. Tapi meskipun ada dukanya, tetap sukanya jadi yang utama gitu. Benar. Karena ada motivasi. Iya, sukanya lebih banyak daripada dukanya gitu. Iya, itu yang bikin tetap semangat gitu, terus berkarir dan berkarya di dunia voli. Oke Sobat Sport, itu tadi ya bincang-bincang lanjutan kita bersama Malala seputar dunia voli. Tentunya yang
berdasarkan pengalamannya Mbak Lala. Ya, benar Tapi banget. tentunya nggak selesai sampai di sini aja, karena kita masih akan lanjut, tapi setelah yang satu ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic. Masih sama aku Sekar tentunya, dan narasumber kita hari ini yaitu Mbak Lala. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Mbak Lala. Kalau tadi kita udah bahas-bahas dan Mbak Lala udah cerita banyak banget ya ke Sobat Sport tentang pengalamannya Mbak Lala selama ikut volley gitu kan. Mungkin aku masuk ke UHBV-nya nih. Selama Boleh. Mbak Lala tergabung jadi anggota dan jadi atletnya gitu kan di UHBV, Mbak Lala merasa terwadahi nggak bakat dan minatnya? Banget. Banget ya? Banget sebenarnya. Boleh diceritain? Jadi gini, dulu itu waktu maba kita kan ada open house ya. Iya. Saya tuh bingung, apalagi dulu aku angkatan COVID ya. Jadi nggak tahu tuh UB itu punya minat bakat, UKM apa, organisasi apa, dan aku nggak tahu semuanya. Nah, alhamdulillahnya aku punya kenalan cutting tuh. Diajak tuh, udah kamu karena kamu udah punya pengalaman, ya sudah. Gabung aja. Iya, gabung aja gitu lah, gabung aja ke UKM bola voli gitu ya. Karena apa? Karena di sini kamu bakatnya ini, ya udah bakatnya kamu voli kembangin aja di UABV ini. Nah, alhamdulillahnya UABV ini dulunya itu masih masih online juga ya. Jadi nggak mungkin dong kita latihan online gitu. Jadi ya udahlah, kita bahas-bahas tentang teknik dasar dan lain sebagainya. Lebih ke kayak gitu. materinya gitu. Ya, lebih ke materi, dan lanjutlah aku ke kepengurusan dari 2021 sampai saat ini 2024 ini. Jadi ya UABV ini sebagai rumah banget dan duniaku banget gitu. 3 tahun ya berarti? Iya, ya, 3 tahun aku berkecimpung di UABV UB gitu. Jadi wow, ini sangat bener-bener aku yang anak rantau, aku yang pengen nggak los dari hobi aku. Jadi aku menemukan UABV UB ini gitu. Dan teman-teman di UABV kayak keluarga gitu ya, kekeluargaannya dapat banget gitu ya Mbak? Benar banget. Karena apa? Karena UABV ini tuh lebih kayak gimana ya? Kalau aku ada cerita yang nggak enak gitu ya, aku ngeluhnya di UABV ini gitu. Itu benar-benar jadi rumah aku dan nyaman banget di situ. Apalagi keluarga orang-orangnya itu sudah jadi keluarga banget, keluarga kedua aku sih. Selain memenuhi minat Benar. di dunia voli gitu kan, sebagai anak rantau juga dipenuhi Iya, kebutuhannya gitu benar ya, Mbak, banget. ya? Di sisi lain bukan enggak berbicara tentang voli nih, tapi kadang main bareng itu juga sama anak UABV gitu. Jadi awal ketemunya aku di sini itu juga dari anak UABV gitu, dan ternyata anak UABV itu banyak banget yang dari daerahku. Gitu. Jadi waduh, ini kenapa anak lokalan gitu ya. Jadi oke lah, ini bener-bener duniaku banget, ini ada di sini gitu. Jadi ya udahlah, aku kembangin bakat dan minat aku di UABV ini. Aku kontribusi lah di situ, aku manfaatin apa yang aku punya ke situ gitu. Jadi aku nggak minta UABV itu ada buat aku gitu ya, tapi ya mau nggak mau aku juga harus kontribusi ke UABV kayak gitu. Berusaha Bener, memberikan yang terbaik juga ya. bener banget. Luar biasa gitu ya. Aku jadi kepikiran sesuatu nih. Tadi kita udah cerita, Mbak Lala udah cerita tentang pengalaman paling berkesan, membanggakan, terus juga suka duka. Aku kepikiran, ada nggak sih cerita lucu gitu selama Mbak Lala ikut voli gitu kan? Kalau cerita lucu banyak sih, tapi yang paling berkesan ya waktu tahun kemarin tuh waktu di UM. Nah, itu tuh ternyata lapangan di UM itu licin, bener-bener licin sama sekali, nggak bisa dibuat pancatan gitu loh, nggak bisa itu. Dan akalnya kita anak-anak tim itu tuh dibuat kecap, kecap buat masak itu dituang ke lantai. Nah itu biar nggak licin, dan itu yang membuat kayak baby ini bikin onar banget ya gitu. Soalnya emang kecap buat masak dituang ke lantai biar si sepatu ini nggak licin sama sekali. Dan itu gagal. Besoknya lagi pakai lem tembak, tuh kan lem tembak buat hasta karya kayak gitu kan. Itu dibuat di sepatu, bener-bener biar sepatunya itu nggak licin.
Dan satu lagi itu pakai hairspray yang buat rambut. Nah, itu dibuat ke kaki juga, ke sepatu juga biar nggak licin. Dan alhamdulillahnya dari perjuangan seperti itu membuahkan hasil juara 3 sih. Wah, luar Iya. biasa. Oke, berarti lucu banget ya, maksudnya ada perjuangan selain usaha dari latihan gitu kan, Benar. dan performa di olahraga volinya, ada taktik juga supaya Iya, kita taktiknya itu. nggak jatuh gitu ya. Tapi dari panitianya emang nggak ada ini? Ada teguran sih sebenarnya. Cuman karena ya mau nggak mau ya, karena kita juga bisa protes ya. Kan lapangannya emang licin, mau nggak mau ya kita harus akalin sendiri. Ya boleh sih akalin, cuman jangan bikin onar dong. Masa kecap dituangin di lantai, ya udahlah kita minta maaf kayak gitu. Nah di situ pun ternyata jersey pun juga dipermasalahkan. Jadi kemarin itu kita bikin jersey baru ya. Ternyata itu nggak sesuai aturan sama PBVSI gitu. Padahal itu menurut kami udah dikonsultasiin itu ternyata salah gitu. Nah itu juga jadi jadi perjuangan banget ya. Jadi waktu waktu hanya main itu kita jersinya benar-benar jersey pinjaman. Oh, karena menyesuaikan Karena aturan. menyesuaikan sama Ya. aturan. Jadi kita mau nggak mau kita harus pinjam gitu. Jadi jersey itu gantian sama pemain tim cowok gitu. Jadi aduh ini bentuk dari perjuangan nih kayaknya gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, yang penting pulang bawa piala gitu Iya, ya. pulang bawa juara gitu lah ya. Oke, luar biasa. Itu tadi ya cerita pengalaman yang Mbak Lala selama ikut voli gitu kan, dari kelas 4 SD gitu sampai sekarang masih aktif sebagai atlet voli di Universitas Brawijaya. Benar. Mungkin terakhir ya, Mbak Lala ada ini nggak pesan gitu untuk sobat sport gitu kan di rumah? Mungkin yang ingin menekuni dunia voli atau mungkin menekuni dunia olahraga atau masih ragu atau kadang males-malesan gitu. Pesan motivasi yang bisa dikasih ke Motivasi sih sebenarnya yang aku tanamkan dalam diri aku tuh konsisten ya. Kalau kita konsisten itu pasti apapun jadi mudah gitu. Tapi konsisten juga harus perlu kesabaran dan perjuangan gitu ya. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak berjuang, itu juga sama aja konsistennya terus gitu. Nah mau nggak mau kalau kalian pengen terjun di dunia voli, berani aja dulu gitu. Terus apa lagi ya, tanggung jawab sih. Kalau kamu emang mau ikut voli, emang mau fokus di dunia voli, kamu juga harus tanggung jawab sama keputusan kamu itu gitu. Kalau kamu harus udah tanggung jawab, kamu bakalan enak jalaninya gitu. Males, terus bosan itu pasti ada. Jadi mau nggak mau kita juga harus juga harus melakukan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Kalau goalsnya kita emang harus jadi pemain profesional, kamu juga harus nanggung kerasnya latihan, terus kerasnya kamu cedera, sakitnya kamu di dunia voli, kamu juga harus menanggung resikonya kayak gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Lala karena sudah menyampaikan pesan dan pengalaman ceritanya gitu kan, dari Mbak Lala kecil sampai sekarang di dunia voli. Semoga cerita-cerita itu bisa jadi motivasi gitu ya, bisa jadi inspirasi bagi sobat sport yang menonton gitu kan. Terima kasih juga Sekar ucapkan karena Mbak Lala udah bersedia untuk hadir di sini menyapa sobat sport dan juga berbagi ceritanya kepada sobat sport. Ya, terima kasih. Oke, sobat sport, karena mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan dan obrolan kita bersama Mbak Lala tentang olahraga voli ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Lala nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Sportholic tentunya di UB TV. Begitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.